Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Wow, warahmatullahi wabarakatuh. semangatnya Halo, Pak sudah Yudi luar ganteng sekali biasa Pak ini. Yudi. Ya, semangatnya. Ini Bu coba saya Dewi mau lihat dulu tadi loh. sudah pada on cam belum ya? Atau masih tertutup? Ternyata masih banyak yang tertutup. Kalau calon-calon pemenang itu harusnya bisa on cam. Iya. Udah Oke, kelihatan ya, Bu? baik. Keren, Pak Sobirin sudah hadir ya. Selamat malam. Ini ada siapa Mbak Ani ya yang sudah Pak on cam. Yudi, Bu Dewi. Ya, dan yang lainnya silakan Bapak Ibu yang bisa on cam, lebih baik kalau kita on cam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya ini Mbak Bojonegoro. Sinta. Oke, keren. Waalaikumsalam. Pak Bojonegoro Kambari. hadir. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Yang belum boleh diketikkan aja di kolom komentar. Ya, saya mau lihat wajah-wajahnya. Ada Mbak Yuria, ada Mbak Sinta. Oke, rambutnya baru Mbak Sinta ini. Oke, ya, baik. Ya, ini saya lihat sudah hampir paling sudah. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Diana ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini saya lihat sudah ada sekitar kurang lebih kalau 70% sudah ada ya, sudah ada. Artinya untuk acara pada malam hari ini bisa kita mulai. Dan ini adalah Zoom perdana ya, yang dimana di sini adalah sebagai pembukaan ya, sebagai pembukaan untuk training AXA atau singkatan dari Awaken X Aura for Abundance. Artinya apa? Artinya adalah membangkitkan ya aura keberlimpahan dalam diri kita. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sedikit saya sampaikan ulasan di sini. Awal berdirinya training AXA ini adalah sebenarnya lanjutan dari yang dulu ya, yang tahun lalu yang beberapa di sini rekan-rekan sudah mengikuti training tersebut, di mana pada saat itu 1 tahun alhamdulillah dilaksanakan sampai 4 kali ya karena antusiasme peserta yang sebenarnya waktu itu. Ada suara ya Bu? Oh iya, Ada apakah kok, suara saya tidak kedengaran? Kedengeran Bu? Saya minta. Ya, enggak Kedengaran ya. Enggak ada Oh iya, suara. berarti kalau yang tidak ada suaranya mungkin dari ya, mungkin karena sinyal di tempatnya siapa yang peserta ini. Oh ya, iya. Bisa diulang lagi aja, diulang keluar atau mungkin settingannya. Jadi bisa ditanyakan kepada keluarganya gitu ya. Mungkin ada settingan yang perlu perlu dirubah seperti itu ya. Oke, ya ini saya lanjutkan sedikit ya. Latar belakang diadakan training ini. Nah, pada waktu itu memang dulu yang tahun lalu kan kita rencana itu sebenarnya 1 tahun hanya 1 kali gitu ya. Nah, alhamdulillah ternyata setelah training terjadi sebuah lompatan prestasi dan juga ledakan omset yang cukup fantastis ya, sehingga akhirnya banyak permintaan untuk diadakan training lagi dan ya alhamdulillah akhirnya bisa sampai 1 tahun 4 kali. Dan yang terakhir kemarin kita mengadakan training itu di Bali ya, seperti itu. Nah, sekarang di tempat yang baru ini kita mencoba lagi untuk mengadakan training yang hampir serupa ya, tetapi tentunya sudah nanti akan ada beberapa perbedaan ya, dengan tidak meninggalkan yang inti. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa training ini Bapak Ibu itu adalah sebuah training yang spesial ya, dan Bapak Ibu nanti boleh cek di luar sana training seperti ini. Saya yakin biayanya pasti jutaan, bahkan ada yang saya pernah cek itu ada yang nilainya sampai senilai harga motor Bapak Ibu ya, paling nggak 20 juta itu ada. Nah di sini kita beruntung sekali karena kita punya mentor-mentor yang sangat luar biasa ya, dan beliau mendedikasikan dirinya untuk kita semua Bapak Ibu, sehingga
kita mengikuti training ini cukup hanya dengan membayar apa istilahnya untuk biaya akomodasi saja ya, untuk penginapan dan juga untuk makan seperti itu. Jadi ini sebuah training yang sangat murah dan kami juga batasin dengan jumlah peserta yang sudah ada di grup, dan itu sudah kita close ya, sudah kita tutup karena sudah memenuhi kuota ya, bahkan sudah over itu, seperti itu ya. Kenapa kok kami membatasi Bapak Ibu? Karena kami mengejar kualitas ya, mengejar kualitas. Jadi tidak hanya sekedar kuantitas saja, tetapi kualitas. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya yang bisa tergabung dalam training Aksa Batch 1 ini, termasuk orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kita nanti juga akan dihadiri oleh Direktur Marketing dari X-Aura Indonesia ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu berikan ketikan angka 999 sebagai tanda terima kasih kita ya untuk para narasumber-narasumber kita yang nantinya akan mencurahkan semua ilmunya kepada para peserta training Aksa Batch 1 ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti di sesi akhir saya akan berikan tambahan-tambahan informasi lagi. Jadi Bapak Ibu tetap bertahan ya, jangan buru-buru keluar ya, karena ada beberapa pengumuman penting yang akan saya sampaikan nanti di sesi akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mohon untuk masuk ke ruangan Zoom ini, silakan Bapak Ibu menggunakan nama asli ya, karena ini panitia sudah mulai mendata Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami juga akan menilai keaktifan Bapak Ibu semuanya, dan nanti tentunya akan ada hadiah untuk para juara ya. Oke ya, seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan full hadiah ya, seperti itu ya. Bahkan baru belum mulai saja sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan hadiah kaos ya, kaos dengan gratis. Oke Bapak Ibu semuanya, di sini karena saya lihat para trainer kita sudah berada di ruangan ini, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar lagi untuk awalan ini sebagai pembuka ya. Dan untuk sesi yang pertama kita hadirkan beliau trainer kita yang seorang pakar NLP ya. Bagaimana kita tahu juga beliau prestasi-prestasinya di dalam dunia multi level marketing sangat luar biasa, tidak hanya tingkat Indonesia saja tetapi sudah sampai tingkat Asia ya. Dan mari Bapak Ibu kita hadirkan beliau dengan kita mengetikkan angka 999 untuk menyambut mentor kita, Bapak Yudhoyono Slamet. Oke, thank you. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua juga yang membuka acara barusan Mbak Dewi ya. Thank you. Juga buat operator kita nih, Mas Rafan, ya operator yang semangatnya dahsyat. Ya, buat teman-teman ini. Oke, nah terus buat teman-teman kelihatannya sudah cukup banyak peserta, sudah ada masuk ini 30 peserta ya. Yang on cam juga lumayan, ada Pak Sobirin, ada udah banyak nih Mbak Sinta, ya. Udah banyak yang on cam. Oke, thank you. Ya, yang lain boleh on cam kok, biar dapat hadiah ya. Baik, saya hari ini bersyukur sekali, alhamdulillah senang banget dan bersyukur bisa jumpa karena ini hari pertama untuk pra-training ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat acara training tanggal berapa Pak? 12-13, cuma 2 hari. Ntar dulu, itu training intinya. Sedangkan pra-training, training sebetulnya mulai dari hari ini sampai hari H. Jadi bisa dibayangkan training Anda sebenarnya 9 hari loh ya. 9 hari, betul ya Mbak Dewi ya? 9 hari, karena setiap hari kita ya, mau betul, bikin Pak. training nih. Iya, betul. Jadi setiap hari mulai kita hari Senin, Pak. Mulai hari Senin nanti kita ya. Ya, jadi mulai hari Senin. Nah, ini hari ini adalah hari pembukaannya, pembukaan untuk training. Jadi mulai Senin kita udah mulai bikin acara. Bisa dibayangkan berapa begitu dahsyat ya yang didapatkan. Seperti yang dulu-dulu juga begitu. Kalau cuma 2 hari biasanya ya kurang greget, tapi ini bayangkan hampir 1 minggu bisa dibilang. Oke, nah apa sih yang akan saya sampaikan? Nah, jadi gini, intinya gini buat teman-teman semua ya, bahwa kalau kita melakukan atau menjalankan sebuah proyek atau pekerjaan ya, mungkin ujung-ujungnya betul, ujung-ujungnya tuh yang dicari apa sih? Uang apa rezeki kan gitu kan?
uang atau rezeki. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini yang milih rezeki, siapa yang milih uang? Coba kalau milih rezeki pilih satu, kalau milih uang milih dua. Coba ketik, Anda pilih yang mana? Oke, pilih. Satu, oh, Pak Sobirin satu, Bu Yuria Jumiati satu. Oh, berarti banyak milih rezeki ya. Satu, bagus ya. Nggak ada yang milih dua ya. Oke, oke satu, oke, good. Nah dari yang saya sampaikan barusan, berarti teman-teman sepakat dengan kita yang kita raih itu adalah rezeki, bukan uang saja. Kenapa seperti itu? Pertanyaannya pasti jawabannya sama ya. Kalau di dalam rezeki pasti ada uangnya, ya kan? Ada keselamatannya, di dalam rezeki ada kesehatannya, ada pertemanannya, ada persaudaraannya, ada berkahnya dan lain-lain, betul? Tapi kalau kita pilih sekedar uang ya uang saja, gitu. Nah, itu dari sisi yang pertama. Yang kedua, kalau kita pilih rezeki, pasti kita akan melakukannya dengan cara istilahnya berkah, ya kan? Tapi kalau kita pilih nomor dua, saya cuma cari uang saja Pak di sini. Akibatnya apa? Nanti kita akan melakukan dengan cara halal haram pun kita lakukan untuk yang penting dapat uang. Nah, artinya nggak ada berkahnya ya, dapat uangnya saja, tapi nanti nggak dapat berkahnya. Nah, apakah Pak Yudi pernah mengalami itu? Pernah. Ya, saya pernah melakukan dalam sebuah bisnis, saya fokusnya cuma cari uang dan tidak mikir berkahnya ya. Itu zaman saya masih muda ya. Waktu dulu saya punya bisnis konvensional, saya membangun sebuah bimbingan belajar dan karena masih muda ya, sudah fokusnya cuma uang dan kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dengan lembaga pendidikan lain ya itu halal haram kita hajar ya kan. Yang penting saya dapat uang gitu kan. Ya akhirnya cara-cara kayak dunia politik begitulah. Dalam dunia politik ya halal haram tuh sama aja, yang penting tujuan tercapai kan gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang saya dapatkan semuanya akhirnya amblas. Semuanya amblas ya, bersyukur saya tetap dikasih kesehatan, tidak kena stroke ya istilahnya, atau tidak kena sakit berat ya, atau pernah kena diabetes juga, tapi alhamdulillah bisa juga akhirnya tertangani. Artinya saya nggak kena liver juga alhamdulillah, tapi artinya di situ yang diambil sama Tuhan waktu itu uang saya dihabiskan kembali, dinolkan kembali, bahkan diminuskan, ya kan? Dari yang tadinya mencapai puncak dihabiskan. Kenapa? Karena saya berpikir sukses itu kerja keras dan sukses itu hanyalah cari uang, ya. Karena masih muda. Nah, dari situ belajar. Ternyata setelah kita masuk ke fase yang kedua, ternyata sukses itu bukan seperti itu. Ya, sukses yang betul-betul adalah sukses yang mencari rezeki, seperti yang teman-teman tadi tulis nomor 1 ya, rezeki. Sehingga polanya pun akan berbeda. Sukses itu ternyata bukan sekedar kerja keras, ya. Ternyata sukses yang kalau mau carinya rezeki, yang benar adalah sukses itu adalah kerja ikhlas nomor 1, setelah itu kerja cerdas nomor 2, barulah setelah itu kerja keras ya. Kerja keras ya, atau dalam hal di sini kerja smart, kerja sistem. Nah, dari situ Bapak Ibu langkah yang akan saya bahas di sesi ini karena waktu saya cukup pendek ya, jadi nanti akan Bapak Ibu beruntung bahwa hari ini nanti yang bicara tidak cuma saya, karena kita juga hadirkan pelatih kita, bahkan beliau ini juga fenomenal di kelurahan yang lama, top income ya, mayoritas selalu masuk dalam top income. Dan bahkan nggak cuma Indonesia tapi Asia Afrika ya, dan bahkan pernah masuk dunia pun beberapa kali, artinya luar biasa Pak Ismet Iskandar Idrus, Om Ismet nanti ya di sesi kedua. Nah lalu apa sesi saya hari ini? Sesi saya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat bisnis yang kita jalankan sekarang ini itu adalah bisnis yang meraih rezeki ya, bukan sekadar uang. Artinya apa? Artinya melakukan bisnis ini dengan penuh kebejoan. Kebejoan itu artinya apa? Keberuntungan. Sukses yang dipenuhi dengan keberuntungan. Loh kok bisa pilih itu Pak? Nah, karena kita lihat sendiri ya, ternyata teman-teman di sini banyak yang sukses di sini itu dengan keberuntungan yang tingkat dewa, ya kan?
Dan keberuntungan itu bisa diciptakan. Nah, artinya kita harus mencipta keberuntungan itu hadir di dalam hidup kita. Nggak cuma sekali-sekali, tapi terus-menerus. Nah, bagaimana menciptakan sebuah keberuntungan ya yang melingkupi bisnis kita. Ya, di X Aura ini hadirkan keberuntungan selalu ada di dalam bisnis kita. Nah, keberuntungan yang nomor satu itu bisa diciptakan dengan satu, yaitu namanya bersyukur. Nah, bersyukur. Oke, saya punya satu dongeng ya. Ini saya bolak-balik sering saya ceritakan. Saya ulangi lagi ceritanya supaya lebih nancep lagi ya. Ada seorang raja yang tiap hari melihat, ini dongengnya begini. Seorang raja tiap hari melihat ada seorang tukang kebun yang rajin aja setiap hari. Tiap hari rajin bersihin rumput ya. Dia sejak usia muda si raja ini ngelihat di tukang kebun ini rajin, ya sambil nyanyi-nyanyi, bersenda gurau, ya tiap hari bersihin rumput dengan sukacita. Nah akhirnya raja ini bilang sama pengawalnya, pengawal, saya udah ada kali 10 tahun ngelihat nih tukang kebun depan itu, katanya kerajaan ini rajin banget ya, beda dengan yang lain. Yang ini nih rajin banget, senda gurau, nyanyi-nyanyi, ya bersihinnya juga rapi. Udah deh, gini deh. Saya mau kasih hadiah sama dia katanya. Nih saya kasih satu kotak keping emas ya, satu kotak ya. Tolong kasihin ke dia ya katanya. Tolong pengawal kasihkan dia. Oke, siap raja katanya. Akhirnya malamnya si pengawal itu datang ke rumahnya si tukang kebun tadi ya. Dia bawa tuh satu kotak ya, berisi koin-koin uang emas ya. Lalu dia serahkan ke tukang kebun. Tukang kebun dia bilang, "Pak, ini ada hadiah dari raja buat kamu karena kamu orang yang rajin ya dan orang yang suka cita. Ini satu kotak keping emas." Ya, akhirnya diterima. "Oh, terima kasih," katanya. Nah, akhirnya setelah si pengawal itu pulang, akhirnya si tukang kebun ini lihat di kotaknya tertulis, di situ ada tulisan 100 keping tertulis ya. Lalu dia buka, setelah dia buka kepingnya, dia buka kotaknya, dia hitung satu demi satu, ternyata jumlah kepingnya 99 keping. Kaget ya loh, di depannya ada tulisan 100 keping di kotaknya, tapi kok saya isi, saya buka, saya hitung, ternyata cuma 99 keping, berarti kurang satu dong katanya kan. Mulai dia langsung, waduh, berarti yang satu keping kayaknya dicolong deh sama si pengawal. Atau bisa juga mungkin jatuh di jalan ya. Mungkin berlubang atau jatuh sih, nggak hati-hati nih si pengawal. Wah pokoknya semalam itu si tukang kebun nggak bisa tidur. Dia merasa dicurangin atau merasa kepingnya kurang. Dia cuma mikir satunya hilang kemana. Semalam nggak bisa tidur. Paginya dia cari tuh jalan, sepanjang jalan dilewati pengawal. Dia cari siapa tahu uangnya jatuh di situ. Ya dari pagi dicari sampai siang. Akhirnya dia nggak kerja, motong rumput. Cuma nyari satu kepingnya sepanjang jalan sampai sore nggak ketemu juga. Ya, sampai di rumah dia masih marah-marah. Ini nggak bener, harusnya 100 katanya. Ya kenapa cuma 99? Mesti ada satu yang hilang nih, mesti dicolong katanya. Tapi dia mau negur si pengawal nggak berani. Ya, akhirnya cuma tiap hari cuman dia marah-marah. Ya, cuman mengeluh karena kehilangan satu kepingnya. Nggak bisa tidur lagi hari kedua. Cuman mikirin aja satu kepingnya kemana itu hilangnya. Gimana saya harus bisa mengembalikan atau melengkapi atau cari itu satu kepingnya. Apakah saya harus mukulin pengawalnya? Tapi takut pengawalnya gede ya kan. Wah saya nggak berani. Hari ketiga juga gitu. Dia nggak bisa tidur. Mikirin aja satu uangnya tuh kemana. Saya harus dapatkan itu ya. Bapak Ibu, selama seminggu akhirnya dia nggak tidur karena mikir satu uang yang hilang itu. Akhirnya dia sakit ya, dan sakit keras dan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah kemudian si raja bingung. Seminggu ini dia lihat nggak ada tukang kebunnya nongol ya. Akhirnya ditanya pengawal, kenapa nih tukang kebun kita nggak ada udah seminggu ini, dikasih hadiah terus ngilang katanya gitu kan. Akhirnya tolong dicek katanya. Akhirnya pengawal tuh datang ke rumah si rumah tukang kebun. Dia lihat, oh kamu sakit ya? Ya udah menggigil ya, udah nggak bisa ngomong ya, udah. Terus istrinya juga bilang ya ini kesakitan, nggak bisa apa-apa katanya. Setelah ini dia sakitnya setelah dikasih uang emas katanya kan.
Istrinya nggak tahu kalau ada kejadian, pokoknya taunya dia setelah nerima satu kotak uang, gara-gara itu si suaminya jadi sakit. Komplain juga si istrinya, gara-gara ini Pak, kotak ini katanya. Jadi suami saya sakit. Jadi saya nggak terima nih sebetulnya katanya. Ya sudah bawa aja ke tabib katanya. Akhirnya dibawa ke tabib. Tapi tabib pun nggak bisa ngobatin ya. Akhirnya tabib cuma bilang gini sama raja, Raja ini nggak bisa disembuhin katanya. Ini sakitnya gara-gara satu kotak uang emas ini ternyata katanya. Akhirnya raja bilang, oh ternyata itu penyebabnya. Ya sudah ya. Kalau gitu ya saya ambil lagi aja semuanya ya. Karena gara-gara setelah dia tanya juga ya, ternyata gara-gara dia mikirin satu kepingnya itu rajanya akhirnya tahu juga. Oh ternyata itu ya sudah ya, saya supaya adil kamu kembali lagi sehat dan kembali lagi seperti dulu kerja lagi, saya tarik lagi semuanya yang satu kotak emasnya dan kamu lebih baik kamu sehat daripada kamu mikirin uang emas yang hilang katanya. Akhirnya ditarik tuh semuanya ya. Dan akhirnya Bapak Ibu si tabib akhirnya ngobatin orang tersebut dan suruh mengikhlaskan ya ya, dan apa yang terjadi ya seperti itulah, akhirnya si tukang kebun itu kembali hidup tidak punya uang sama sekali. Nah, nah apa makna dari cerita ini? Nah, cerita dari ini adalah Bapak Ibu, itu mungkin terjadi juga pada kita. Kita sering lupa bersyukur dan memikirkan satu yang hilang. Kita lupa dengan 99 keping uang emas yang kita miliki. Sama seperti hari ini, mungkin teman-teman banyak mengeluh, ya. Ya hari ini nggak ada yang beli produk sama saya, atau hari ini saya diejek sama orang, ya. Saya dihina sama orang ya, atau saya dijelek-jelekin. Terus kita cuma mikirin itu aja. Kita lupa dengan Tuhan yang kasih dengan kita ini sehat. Kita lupa dengan Tuhan kasih keluarga kita selamat semuanya. Kita lupa bahwa hari ini kita diberikan berkat, bahwa kita bisa makan enak, nggak sakit gigi, ya kan? Jadi kita lupa menghitung berkat yang 99, fokus dengan satu yang kita hadapi, masalah kita, ya. Dan fokus dengan itu akhirnya cuma mengeluh. Lupa dengan 99 yang Tuhan kasih. Nah, kalau kita seperti itu, maka nanti akan diambil semuanya sama Tuhan dan kita dikembalikan lagi seperti tukang kebun tadi. Nah, itulah Bapak Ibu, pada saat kita lupa bersyukur, ya, hati-hati. Ya, Tuhan sudah bilang juga, ya, yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, tapi yang dia mengeluh, ya, itu akan mendapat azab, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bersyukur itu penting. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini yang menjadikan kenapa saya sampaikan di sesi ini adalah, ayolah kita mulai bersyukur, mulai dari hari ini, menghitung berkat yang Tuhan kasih pada kita hari ini. Ya, Bapak Ibu ngelihat, aduh duitku di dompet cuma tinggal 1.000 perak, ngeluh nih, ya kan? Waduh, aku kakiku kesandung berdarah, ya ngeluh, sakit gitu. Bapak Ibu, ya, coba lihat di luaran sana banyak yang bisa kita syukuri. Tadi saya lihat berita di Gaza, ya, di Gaza yang dulunya begitu makmur ya tempatnya. Orang-orang di Gaza, di Palestina sana, mereka sekarang makan aja rebutan. Padahal tadinya mereka orang kaya-kaya loh. Banyak ya, mereka sekarang antri. Mereka mau BAB aja bingung, cari WC nggak ada WC, sekarang mereka BAB-nya sembarangan, ya kan? Terus sementara mau melihat juga anak-anaknya yang ditembaki. Ya, tadi saya lihat ada anak 19 tahun pun ditembak gara-gara ngantri makanan, ditembak sama tentara Palestina, kehilangan satu lagi. Lalu yang dibom habis sekeluarganya. Ya, pada mereka, coba bayangkan, mereka jauh lebih susah daripada kita. Mereka kehilangan segala-galanya, kehilangan keluarganya. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda sekarang dipindahin ke sana, ya, sehari aja ikut jadi pengungsi. Berapa yang Anda rasakan rasa hilangnya? Ya. Nah, bersyukur nggak sekarang? Kalau kita lihat ternyata iya ya, kita ini belum ada apa-apanya, dengan ditolak orang udah ngeluh, ya kan? Coba, apa yang menjadi masalah kita hari ini? Anda seperti kehilangan satu koin emas tadi. Kalau Anda ngeluh, Anda lupa bahwa 99-nya Tuhan sudah kasih loh sama kita. 99 kebahagiaan ini yang kita kadang-kadang lupakan. Kita nggak mau bersyukur, ya. Nah ini ya contoh yang lain nih, misalnya diomongin orang, ya,
dijelek-jelekin orang, kita ngeluh terus. Ya. Lupa dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Kita dikasih keluarga yang baik, ya, dikasih bisa makan enak. Coba bayangin, kita lupa nggak ngitung itu. Hati-hati, diambil semua loh ya. Sembilan-sembilannya nanti diikut diambil. Nah, ini sama, saya ngobrol gini karena belajar buat saya juga. Saya juga kadang-kadang ngeluh juga, sama aja. Cuman pada saat ngeluh, saya langsung ingat, saya ngeluh ya. Wajar kita ngeluh tapi jangan kelamaan, yang penting gitu. Ngeluh langsung dibalikin ya. Langsung ingat ada 99 berkah yang belum kita syukuri. Langsung ingat cerita tadi raja tadi. Nah, ini penting. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya akan kasih training buat teman-teman untuk hari ini, malam ini ya. Silakan ambil pulpen sama kertas atau buku ya. Saya akan mulai dengan menulis syukur yang disebut dengan jurnal syukur. Ini saya punya bukunya nih, buku 1, buku 2 ya. Ini saya udah ini udah habis nih ya bukunya. Berisi jurnal syukur. Sekarang ini buku yang kedua. Oh, udah lebih banyak, kalau kali udah lebih dari 20 buku ya. Ada di apa di gudang ya. Nah, ini yang barusan terakhir kemarin habis. Terus ini saya udah mulai buku yang baru lagi. Menulis jurnal syukur. Nah, sekarang silakan teman-teman menulis jurnal syukur. Boleh pegang pulpen sama kertasnya ya. Kenapa saya buat hari ini malam ini? Kenapa? Karena ini pas mau tidur. Jam siap-siap mau tidur ya. Nanti jam 9 atau jam 10 Anda udah siap mau tidur mungkin. Jadi menuliskan apa yang harus disyukuri sebelum tidur. Ya paling bagus sih memang dalam trainingnya banyak yang mengatakan ya kalau bisa sih 5 menit sebelum tidur atau 10 menit sebelum tidur kita menulis syukur ya. Mengucap syukur dan menuliskan itu lebih bagus lagi. Pak, kenapa nggak ngucapin aja? Ya, kan santai nggak pakai nulis-nulis ya. Ya saya tanya nih teman-teman, kalau mau dapat hal yang istilahnya nilai 100 dengan nilai 50, mendingan milih yang mana gitu kan. Ya nilai 100 Pak, ya iya udah kalau pengen dapat nilai 100 berarti nulis dong pakai buku ya. Tapi kalau cuman pengen dapatnya cuman ala kadarnya ya nggak usah nulis. Ya dibatin aja bersyukurnya, ya kan. Nah, tapi kita kan perlu mau dapat nilai 100 ya. Menuliskan. Menuliskan ada 3 yang kita akan syukuri ya. Yang pertama, Bapak Ibu pegang pulpen ya, lalu menuliskan di bukunya nih, buku saya. Nah, ini buku. Nah, ini tadi yang tadi saya sudah sempat menulis jurnal syukur ini. Nah, terus kalau yang kemarin yang ini udah penuh ya. Ya, kita tulis syukurnya. Nah, jadi ada jurnal syukur untuk yang masa lalu dan jurnal syukur yang untuk masa depan. Coba sekarang kita tuliskan cukup 2 aja ya. Nanti selebihnya bikin bisa lebih. Nah, sekarang tuliskan nih, terima kasih, coba ditulis ya. Terima kasih ya Tuhan, atau buat yang Muslim bisa juga terima kasih, alhamdulillah. Kalau yang lain bisa kan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi mengucapkan terima kasih ya, terima kasih Tuhan. Saya bahagia dan bersyukur ya. Saya bahagia dan bersyukur. Nah, pada saat Anda menulis saya bahagia dan bersyukur, bayangkan Anda tuh lagi bahagia ya. Bayangkan mungkin lagi inget zaman ketemu sama anak ya, zaman lagi happy-happy sama pasangan, zaman lagi pesta-pesta. Pokoknya cari ngingat suasana waktu lagi bahagia. Ya, jadi pada saat saya menulis saya bahagia dan bersyukur, pada saat menulis ingat kejadian yang membuat Anda bahagia. Bukan mengingat kejadian yang membuat Anda sedih. Karena kita menarik energi positif ya. Terima kasih, alhamdulillah atau terima kasih Tuhan, saya bahagia dan bersyukur ya. Pas menulis bahagia, ingat momen kejadian waktu Anda bahagia. Bersyukur ya. Nah, apa yang Anda syukuri hari ini? Coba tuliskan. Misalnya nih, hari ini saya ketemu sama seseorang yang positif memakai produk X Aura saya, ya kan? Dan bersedia ditempel 1 lembar dan dia membeli 3 lembar. Nah, ya, boleh kan gitu? Sehingga, nah ada kata sehingga, saya dapat rezeki keuntungan eceran, ya kan?
dan bisa buat nambahin dompetnya penuh. Nah, itu contoh hari ini. Tadi hari ini saya kan bersyukur tadi ada prospeknya dari Pak Riyadi yang dititipkan ke saya dan tadi beli 3 lembar PN apa expand ya. 3 lembar expand. 3 lembar Kesempet, expand. Pak. Hampir kesempet. Ya 3 lembar expand. Ya dapat deh duit 300.000 saya kasih bonus pengecekan kuantum ya, pengecekan bioscan ya. Jadi 300.000 ya anggaplah 200.000 ininya apa expand-nya 2 lembar tambah pengecekannya 100.000 kan dapat 300.000. Alhamdulillah ya. Tadi saya langsung WA Pak Riyadi. Nah, nomor 2 coba Anda tulis rasa syukur ya. Terima kasih, alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur ya. Nah, dapat hari ini keselamatan atau bisa sholat 5 waktu full misalnya kan sepanjang hari ini di masjid. Nah itu kan disyukuri juga ya kan. Sehingga ya saya bisa bermeditasi ya setelah sholat bermeditasi untuk atau mengucapkan nafas syukur misalnya ya. Nah itu silakan. Oke sekarang saya akan tanya untuk Mbak Ultima, coba silakan dibuka mic-nya dan ucapkan yang barusan ditulis. Silakan. Ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya bahagia dan bersyukur sekali. Hari ini saya semakin sehat pasca kecelakaan hari Kamis kemarin. Oke, sehingga ada kata sehingga saya semakin sehat, bisa bekerja kembali, bisa melakukan tugas saya sebagai ibu. Oke, good ya. Oke, bagus. Makasih Mbak Sinta. Nah, jadi ada kata sehingga ya. Sehingga. Oke, Mbak Yuria, silakan Mbak Yuria. Bisa dibuka mic-nya. Mbak Yuria Ningsih. Monggo. 1 apa 2, Pak? 1 aja. Ya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya bahagia dan bersyukur karena hari ini tadi anak saya sudah nggak rewel lagi. Sehingga saya dapat bekerja seperti sedia kala tanpa gangguan pikiran saya ayem. Sudah. Alhamdulillah. Nah, bagus ya. Ya kayak gitu benar bagus ya. Good ya. Oke, satu lagi Mbak Darmi, cobain. Dibuka mic-nya. Oke, silakan. Suaranya Mbak Darmi? Ya. Oh, nggak keluar. Nah, oke, silakan. Terima ya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Saya bahagia dan bersyukur sekali. Oh, suaranya hilang sinyal kayaknya ya. Pada hari ini saya mendapatkan pada hari ini saya mendapatkan transferan uang sebesar 1 juta sehingga bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Darmi ya. Woi, keren dapat 1 juta. Alhamdulillah. Oke, Pak Sobirin coba satu lagi terakhir. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Tuhan, saya bahagia dan ucap syukur diberi umur panjang, bisa menghirup udara segar, dan seluruh organ tubuhku berjalan normal, sehingga tubuhku sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Oke, good, bagus. Yes, ya. Oke, nah teman-teman semua bagus. Ini jurnal syukurnya udah dilakukan seperti itu bagus. Jadi nomor tahapan 1 adalah menulis apa yang kita syukuri ya, hari yang kemarin, hari yang lalu dan hari ini boleh ya. Mungkin ditulis kalau bagus sih 5 sampai 10 ya. Nah, sekarang tahap kedua. Sekarang pakai kertas lembar berikutnya ya. Lembar berikutnya adalah bersyukur untuk namanya kalau di beberapa nama mengatakan itu namanya surrogate, bisa juga dikatakan quantum gem ya.
segala macam nama lah. Artinya bersyukur yang belum terjadi. Kalau tadi kan bersyukur yang sudah terjadi, betul nggak? Bersyukur masa lalu. Jadi kalau ada mesin waktu tuh, ada mesin waktu ya. Nah, mesin waktu tuh ada masa lalu, ada masa depan, dan masa sekarang kan. Nah, yang tadi masa sekarang dan yang lalu kita syukuri. Dan sekarang kita menuliskan syukur yang belum terjadi. Ya, contohnya nih, contohnya nih, misalnya Mbak Dewi nih. Mbak Dewi kan pengen punya mobil kan, gitu. Bisa ditulis seperti ini. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan ucap syukur ya untuk mobil mereknya apa? Suzuki misalnya ya. Suzuki R3 atau misalnya Wuling misalnya kan. Saya bahagia dan bersyukur. Amin. Amin. Iya, iya. Terus sudah memiliki mobil warna hitam merek apa ya di garasi saya, sehingga saya bisa jalan kemanapun ya tanpa masuk angin misalnya ya kan. Tulis gitu. Jadi seolah-olah itu sudah terjadi. Mengambil masa depan, ditarik rasa syukurnya, rasanya ke hari ini. Jadi dalam proses penciptaan ya, dalam medan kuantum itu Anda sudah mencipta. Ya, sudah membuat itu terjadi dalam medan kuantum. Nah, tinggal Anda bisa merasakan, membayangkan ya, dan berterima kasih. Dan itu yang pasti nanti terjadi gitu. Jadi menarik bersyukur masa depan ke masa sekarang. Oke. Ada lagi misalnya Mbak Ambar misalnya, Mbak Ambar nih. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur. Berat badan saya sekarang sudah ideal, turun 20 kilo misalnya ya. Sehingga saya bisa menggunakan pakaian yang luar biasa modelnya gitu. Nah, ini Mbak Ambar soalnya lagi terapi diet ya. Nah, jadi itu juga bisa dibuat untuk ditarik ke masa sekarang. Ya, apa saja bisa. Silakan. Yuk, sekarang misalnya boleh ditulis ya dari masa depan ke masa sekarang. Ya, coba saya akan minta Pak Rohani. Pak Rohani ada di sana? Pak Rohani, bisa dibuka mic-nya kalau bisa mendengarkan suara saya. Pak Rohani Kendal ini. Oh, tidak mendengar ya. Pak Rohani mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Oke, Mbak Lastri, coba Mbak Lastri. Tadi ada namanya Mbak Lastri ya? Mana ya? Oh, ternyata nggak ada. Ada. Oke, Mbak Lastri, silakan. Ada, Pak. Ya. Terima kasih ya Allah. Saya berucap syukur untuk hari ini bisa membangun kandang ayam seperti Pak Sutra. Oke. Sehingga saya bisa mengembangkan usaha selain dapat dari harian dari X Aura, juga bisa dapat dari hasil ayam. Oke, good. Nah, bagus ya. Jadi dia punya impian punya kandang ayam besar dan sudah dicipta dalam bentuk bersyukur ya. Lalu pada saat sudah itu rasakan senyum ya, rasakan sudah memilikinya ya. Oke. Good, bagus ya. Oke. Coba ada lagi nih, siapa? Mbak Diana. Halo Mbak Diana. Bisa dibuka mic-nya. Ya, Pak. Oke, coba. Apa yang ditulis satu? Alhamdulillah, saya bahagia dan bersyukur sudah bergabung di bisnis Exaura yang sangat menyenangkan dengan mentor dan apa yang menyenangkan, sehingga saya bisa naik peringkat menjadi Ruby dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Alhamdulillah, mantap. Nah, kayak gitu ya. Oke.
Saya bahagia dan bersyukur alhamdulillah punya mobil listrik. Nanti saya lagi nulis. Sehingga bisa jalan-jalan dengan tanpa bensin. Loh, kan? Ini nggak apa-apa, tulis aja. Oh, asik. Nah, oke, bisa. Nah, silakan Anda tulis. Bisa 3 aja nggak apa-apa. Pak, kalau banyak-banyak nggak usah, jangan banyak-banyak, 3 aja. Kalau yang masa depan ditarik ke masa kini, ya cukup 3. Ya, supaya bawah sadar kita nggak terlalu crowded ya, nggak terlalu hang. Ya, 3. Nah, besok bikin lagi, Pak, tapi keinginan saya banyak ya, besok bikin lagi 3 lagi yang berbeda, ya kan? Sebelum tidur. Besoknya bikin lagi 3 lagi yang diinginkan sebelum tidur, gitu. Jadi yang masa depan ditarik ke masa kini. Oke, nah itu saja yang bisa saya ceritakan buat teman-teman. Selamat menulis syukur mulai malam ini dan selanjutnya setiap hari menulis seperti itu ya. Lakukan itu karena nanti akan ada offline-nya yaitu pada saat tanggal 12-13 kita akan bawa semua buku jurnal syukur teman-teman yang sudah terisi penuh. Ya, dan nanti pada testimoni juga banyak keajaiban-keajaiban apa yang sudah didapat dari rasa syukur. Oke. Saya rasa seperti itu aja. Jadilah seorang tukang kebun yang menghitung 99 keping emasnya ya dan bersyukur dan tidak fokus pada tidak mengeluh pada kekurangan yang diterima. Oke, jadilah seorang tukang kebun yang bersyukur seperti cerita tadi saya dan jadilah juga di bisnis ini orang-orang yang beruntung karena dipenuhi dengan rasa syukur yang menjadikan hidup kita dimudahkan, berkelimpahan, dan penuh keajaiban. Terus-menerus. Oke, sekian dari saya. Kita akan masuk nanti sesi kedua yang luar biasa. Tentunya, saya juga pengen belajar, nggak sabar dengan sahabat saya. Ya, top income nomor 1 di perusahaan yang lama. Dan sekarang ada di manajemen sebagai Presiden Director Marketing. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu silakan ketikkan angka 1 miliar sebagai apresiasi kita kepada leader Bapak Widiono Slamet yang sudah memberikan ilmu dagingnya pada malam hari ini. Dan ini baru secuil ya Bapak Ibu. Secuil aja sudah seperti ini. Bagaimana nanti ilmu totalitas yang akan beliau berikan pada saat nanti selama training berlangsung ya. Jadi termasuk Bapak Ibu beruntung. Dan tugas pertama Bapak Ibu adalah untuk nanti akan silakan Bapak Ibu nanti share di grup ya. Itu adalah rangkuman dari narasumber pada malam hari ini, baik itu dari Bapak Widiono Slamet dan juga nanti dari Bapak Ismet Iskandar Idrus ya. Itu nanti silakan Bapak Ibu buat rangkumannya, kemudian di-share di grup AXA ya, seperti itu. Itu adalah tugas pertama. Ya, oke. Dan Bapak Ibu yang sudah masuk dan baru bergabung, sekali lagi nanti saya informasikan tetap bertahan ya di dalam Zoom ini sampai nanti selesai karena nanti di akhir acara nanti akan kami berikan beberapa pengumuman penting untuk bisa Bapak Ibu ketahui. Ya, oke. Nah, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, ini juga sesi yang kita tunggu-tunggu juga ya, sebagai sesi yang kedua, yaitu dan juga yang sesi puncak ya. Di sini kita sudah menghadirkan Bapak Ismet Iskandar Idrus yang dimana kita sudah tahu juga prestasi-prestasi beliau yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Namanya cukup bersinar tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sudah di tingkat Asia, Afrika. Sehingga Bapak Ibu sangat-sangat beruntung, sekali lagi saya sampaikan ya, yang saat ini tergabung di dalam peserta AXA Batch 1 ya, karena langsung mendapatkan ilmu dari kedua trainer kita yang memang prestasinya luar biasa. Oke Bapak Ibu, untuk menyambut kehadiran beliau di tengah-tengah kita pada malam hari ini, kembali silakan ketikkan angka 5 miliar untuk menyambut kehadiran mentor kita saat ini, yaitu Bapak Ismet Iskandar Idrus selaku Direktur Marketing X-Aura Indonesia. Baik, terima kasih Bu Dewi Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam berkelimpahan buat kita semuanya yang berada dalam ruang Zoom malam hari ini. Saya doakan semoga hari ini kita banyak mendapatkan ilmu, banyak belajar, akhirnya bisa meningkatkan potensi diri kita yang pada akhirnya menuju ke kehidupan yang luar biasa yang tidak dinikmati oleh orang rata-rata. Kenapa? Karena malam hari ini adalah malam minggu, kita menunda malam minggu kita duduk melihat Zoom, ya, kita tidak bermalam minggu. Anda termasuk orang yang berbeda, dan insya Allah Anda melakukan sesuatu yang berbeda, maka Anda juga akan mendapatkan sesuatu yang berbeda juga dari orang rata-rata. Dan malam hari ini terima kasih juga Pak Yudhoyono sudah mengajarkan kita semuanya tentang arti bersyukur. Dan bersyukur itu maha dahsyat. Ketika kita bersyukur, maka hati kita plong menjalankan sesuatu, tidak ada sebuah ganjalan, kita ikhlas-ikhlas saja, sehingga ibarat kata kalau kita berjalan itu, kita berjalan di jalan tol yang dimana tidak ada hambatannya. Nah, cuma malam hari ini saya menyambungkan dari apa yang dikatakan Pak Yudhoyono malam hari ini berkaitan dengan training yang akan diadakan di tanggal 13 dan 14 ini mengenai apa ya, mengeluarkan raksasa dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan malam hari ini saya membawakan materi ini bisa membuat teman-teman semuanya meyakini, percaya diri bahwa teman-teman juga punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Sukses itu banyak, tapi sukses yang saya harapkan di sini adalah sukses berkelimpahan, teman-teman. Nah, malam hari ini tadi saya mengutip dari kata-kata dari Pak Yudhoyono, luar biasa. Ini upline Anda yang luar biasa, termasuk orang nomor 1 dan top income yang berada di kota Solo, dan Anda harus mengikuti jejak beliau. Ya, beliau mengatakan bahwa jadilah orang bejo. Bejo itu keberuntungan ya. Saya baru tahu bahasa Jawa bejo itu keberuntungan. Tapi ternyata keberuntungan jadilah orang bejo bukan cuma hanya berdiam diri terus menunggu keberuntungan datang. Nggak akan datang-datang. Nah, oleh sebab itu menjadi orang bejo Anda harus bertindak. Artinya keberuntungan itu harus diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya diri kita yang menginginkan sebuah keberuntungan. Nah, jadi banyak orang yang salah kaprah dikira beruntung itu adalah duduk diam-diam, kaya raya. Duduk diam-diam, mati Bu, Pak. Ya, kesambet setan ke atau ngapain ke, ya kan? Sambet masalah, stres langsung mati. Jadi kalau kita mau menjadi orang beruntung, kejarlah keberuntungan itu dan ciptakanlah diri kita menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, carilah orang-orang beruntung, lalu Anda ikuti sehingga keberuntungannya dia akhirnya jadi ibarat penyakit itu jadi apa? Jadi nular, tervirus kepada Anda. Ya. Nular, Pak. Nular, ya. Jadi keberuntungan itu harus diciptakan. Nular apabila Anda mencari keberuntungan itu kepada orang-orang yang sudah beruntung. Nah, salahnya banyak kita mencari keberuntungan ke orang-orang yang tidak beruntung, lalu berharap beruntung. Nah, ini salahnya teman-teman semuanya. Nah, oleh sebab itu, saya mau menceritakan sedikit tentang diri saya. Saya bukan orang yang beruntung, tapi hari ini saya beruntung dan mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Karena sedari dulu keberuntungan yang saya harapkan itu sudah saya ciptakan di dalam mindset saya, teman-teman. Di sini ada teman saya, sahabat dan juga adik saya, Mbak Sinta yang sama-sama di Papua. Kita tahulah di tahun-tahun 80-an saya kecil di sana, Papua itu bukan semegah sekarang yang punya bangunan tinggi, bertingkat, paling tinggi juga lantai 2, lantai 3. Sekarang mungkin sudah lebih daripada lantai 10 dan lain sebagainya. Artinya
saya selalu berpikir tentang bagaimana indahnya hidup di kota besar, bagaimana saya bisa memiliki seperti orang-orang yang hidup di kota besar, dan pada akhirnya di tahun 90 saya pergi ke Jakarta, saya disekolahkan sama orang tua saya, tinggal bersama om dan tante. Anda perlu ketahui, saya ke sekolah tiap hari naik bis, tidak dibelikan kendaraan. Setiap hari saya gelantungan di bis dan melihat orang-orang ketika mobil, lampu merah, macet, dan sebagainya. Enak benar ya orang Jakarta hidupnya punya mobil. Enak benar ya mereka di dalam mobil berasi-asian, sedangkan saya harus bergelantungan di bis yang panasnya minta ampun gitu ya. Tapi itu saya tanamkan kepada diri saya bahwa suatu saat, mudah-mudahan kalau Tuhan memang mengizinkan, saya juga ingin punya kehidupan yang seperti mereka. Dan saya memilih apa yang saya inginkan secara detail. Ketika pada akhirnya saya menginginkan sebuah mobil, ya ini saya ceritakan sedikit buat Anda. Waktu itu mobil yang saya inginkan, karena saya nonton film yang mungkin seumuran saya pasti tahu film ini. Film Catatan Si Boy tahun 80-an, 89-90-an. Catatan Si Boy yang seorang sosok anak muda, Ongki Alexander, ya, yang ganteng, yang katanya rajin ibadah, mobilnya BMW dan lain sebagainya. Saya pingin banget kayak si Boy. Sehingga saya mendefinisikan hidup saya pingin kayak si Boy, bisa walaupun nggak ganteng-ganteng juga ya, tapi minimal kalau naik mobil BMW kayak si Boy, akhirnya ikut ganteng juga ya, gitu ya. Saya pingin punya mobil itu. Sehingga itu saya tanamkan waktu saya zaman kuliah, waktu saya masih naik bis, teman-teman. Ini saya cerita sedikit sejarahnya biar Anda tahu. Sampai pada akhirnya setiap saya naik mobil bus saya gelantungan, saya selalu menginginkan saya bertemu dengan mobil BMW. Dan kalau saya bertemu dengan mobil BMW, saya bilang, nah ini mobil saya. Setiap ada lampu merah berhenti, saya lihat-lihat kiri kanan, oh ada mobil BMW. Nah ini mobil saya. Itu yang saya sering katakan. Sehingga akhirnya singkat cerita, saya kuliah, saya waktu itu SMA ya, terus masuk kuliah, saya kuliah di Trisakti, teman-teman saya anak-anak orang kaya, mereka naik mobil, saya masih naik bis juga. Akhirnya saya melihat begini, wah keren juga ya, mereka bisa bawa mobil, mereka naik mobil BMW. Dan saya bilang, suatu saat saya juga bisa seperti itu. Dan akhirnya, ini Anda boleh tanya sama istri saya, waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya, ya, saya bilang sama dia, suatu saat saya punya impian, saya ingin mobil BMW. Dan setiap ada mobil BMW, saya bilang, nah itu mobil saya. Istri saya senang. Sampai akhirnya saya menikah pun, saya naik motor sama istri kalau mengantar ke kantor. Setiap ada mobil di lampu merah, ada mobil BMW, saya deketin dan saya berada di sampingnya dan saya bilang begini, ini mobil kita nanti mobil BMW. Dan Anda bayangkan, setiap ada mobil saya selalu mengatakan seperti itu. Apa yang terjadi dengan istri saya? Kata istri saya, lama-lama kamu gila. Setiap BMW kamu bilang mobil kamu. Gila kamu lama-lama. Saya tidak peduli dengan apa yang dia katakan oleh istri saya. Saya bilang suatu saat saya punya mobil BMW. Tapi saya nggak tahu dari mana. Ya. Dan pada akhirnya, waktu di perusahaan yang lama di Keling, waktu di sini pun juga, waktu di One More juga, saya di One More waktu itu, akhirnya teman-teman, karena itu sudah tersetting oleh mimpi saya, yang itu ada tuh mobil BMW saya tuh, warna biru tuh, ya. Akhirnya, itu kejadian tanpa saya sadari, dan saya teringat beberapa tahun yang lalu pernah saya bicarakan, akhirnya saya punya teman-teman. Nah, apa maksud dari cerita saya kepada Anda semuanya? Ketika apa yang kita pikirkan, ketika apa yang kita ucapkan, kita sering ucapkan walaupun dikata gila sekalipun, tapi ucapan itu adalah sebuah doa, sebuah permintaan pada alam raya, sebuah permintaan pada Tuhan Maha Pencipta kita, bahwa apa yang kita utarakan tadi, setiap kita itu punya kesempatan, punya hak untuk bisa memilikinya. Tidak terkecuali, bukan cumanya Ismet, tapi Anda semuanya,
ketika Anda menginginkan sesuatu, seringlah Anda berucap, seringlah Anda memikirkan sesuatu yang Anda inginkan, maka itu akan kejadian buat teman-teman semuanya. Ya, itu secuil cerita saya, teman-teman. Ya, sehingga sebenarnya masih banyak lain cerita-cerita saya yang semua yang saya dapatkan hari ini itu dimulai dari pikiran saya. Jadi saya kecil tuh suka berhayal. Seorang Ismet itu orang penghayal yang menghayal sesuatu untuk masa depannya dia. Nah, hari ini Anda berada di X Aura. Kalau memang tadi Pak Yudhoyono sudah mengatakan, kalau Anda menginginkan sesuatu, punya keinginan sesuatu, jangan ragu-ragu Anda tulis, jangan ragu-ragu Anda bicara, Anda menginginkan dan Anda meminta kepada yang di atas, agar yang di atas dan alam raya memberikan sebuah jalan, solusi buat Anda, yang pada akhirnya Anda bisa mendapatkan. Anda pingin kehidupan bahagia, Anda pingin punya rumah, Anda pingin ke tempat yang Anda inginkan. Contohnya Anda pingin ke luar negeri, Anda pingin jalan-jalan mengajak keluarga Anda pingin ke tempat ibadah bagi umat Islam, ke Mekah, umat Kristen, yaitu ke Yerusalem dan lain sebagainya. Saya pikir tidak ada yang salah buat kita kalau kita minta. Nah, masalahnya, berani nggak kita minta? Kita minta sama Tuhan, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita takut, Bapak Ibu. Tapi beranilah hari ini Anda untuk meminta, dan sering-sering Anda untuk memelas. Kita belajar dari anak bayi yang tidak bisa bicara, anak bayi yang masih belum bisa ngomong. Dia kalau haus, dia tidak bisa ngomong, "Mah, minta susu." Enggak. Tapi dia akan menangis, mengeluarkan suara. Ketika ibunya tidak dengar, dia terus akan berteriak, menyuarakan, dan terus, dan tidak berhenti-berhenti untuk terus menangis, dan akhirnya ibunya tahu bahwa si anak ini minta susu, dan akhirnya diberikan susu. So, jadi kita semuanya, kalau memang Anda benar-benar menginginkan, mintalah sebanyak mungkin, teman-teman. Mumpung di sini ada jalannya. Nah, berkaitan dengan jalan di X Aura ini, kalau Anda meminta, ini akan membuat energi Anda untuk menjalankan sebuah bisnis yang sedang Anda jalankan ini akhirnya menjadi lancar. Kenapa? Karena Anda terfokus pada satu keinginan Anda, satu impian Anda yang Anda inginkan, sehingga hal-hal yang lain yang membuat keinginan Anda itu sampai tidak dapat, Anda rugi. Ngapain saya mikirin yang lain? Saya lebih baik memikirkan apa yang saya inginkan daripada saya memikirkan yang lain, yang akhirnya tidak membuat apa yang saya impikan tadi tidak saya dapatkan. Nah, banyak di antara kita karena impiannya tidak kuat dan impiannya tidak terfokus dengan keinginan-keinginan yang dia inginkan, maka ketika ada halangan, ada hambatan, akhirnya dia beralih perhatiannya kepada hambatan-hambatan tadi atau kendala-kendala tadi. Sehingga akhirnya kenapa hari ini kita tidak bisa mendapatkan apa impian-impian kita? Karena kita tidak fokus, teman-teman. Oke. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita semuanya ya. Saya bukan orang hebat. Saya seorang Ismet dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun saya tidak pernah berprestasi. Bahkan dianggap orang biasa-biasa saja. Tapi hari ini, ya mohon maaf, beberapa teman-teman mengatakan, "Lu hebat, Met. Gue salut sama lu. Lu dulu lu biasa-biasa aja, tapi hari ini lu bisa membuktikan dan lu membuat kita-kita terkaget-kaget dan terkagum-kagum melihat apa yang lu buat." Saya katakan saya bukan hebat, tapi saya terlalu fokus dengan apa yang saya inginkan. Jadi hari ini teman-teman semuanya, kalau memang Anda ingin, fokuslah. Jangan fokus yang lain yang tidak penting buat Anda, sehingga akhirnya Anda tidak mendapatkan sesuatu.
Seperti hari ini kita menjalankan bisnis ini, saya yakin di antara Anda banyak kendala-kendala yang mengatakan, ngapain lu ngikutin begitu, ngapain lu ikut Pak Yudi, ngapain ikut Bu Dewi, ngapain tuh ikut Ismet, bla 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 bla. Gue bukan mau ngikut Ismet, gue cuma hanya pingin menarik keberuntungan Ismet. Gue nggak mau ngikutin Pak Yudi, gue cuma hanya mau menarik keberuntungan Pak Yudi. Kalau Pak Yudi beruntung, apa salahnya kita mengikuti agar kita juga bisa mendapatkan keberuntungannya beliau. Nah, itulah yang saya katakan, keberuntungan itu diciptakan dan ditarik dari orang-orang yang sudah beruntung, Bapak Ibu. Anda menarik keberuntungan dari tukang ikan, contoh, atau menarik dari tukang pemulung, terus Anda mau narik keberuntungannya berharap Anda punya kehidupan lebih dari pemulung, nonsen. Kalau Anda mau narik keberuntungan, carilah keberuntungan orang yang lebih daripada Anda, sehingga keberuntungan itu minimal Anda dapatkan kalau dia 100, minimal 50-nya lah buat Anda. Setuju teman-teman? Oke, jadi itu bicara keberuntungan. Baik Bapak Ibu, setiap kita manusia ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, yang punya kelebihan-kelebihan di mata makhluk yang lain, bahkan malaikat pun, bahkan setan pun iri terhadap manusia. Karena satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Tapi ternyata walaupun manusia diciptakan sempurna, ternyata satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang paling brengsek adalah manusia juga. Kenapa? Karena saking manusia itu diciptakan sempurna, dia punya akal pikirannya, maka yang membuat dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, yang menjadi berkat, yang sukses dan lain sebagainya, itu karena pikirannya dia yang membuat dia sukses. Tapi yang menjadi orang itu brengsek, menjadi nakal, akhirnya menjadi hidup miskin karena pikirannya dia juga. Teman-teman, semua makhluk yang diciptakan Tuhan selain setan dan malaikat ya, mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau babi sekalipun, Tuhan ciptakan otak buat makhluk itu. Tapi kelebihannya manusia adalah otaknya bisa dipakai buat berpikir, Bapak Ibu. Kekuatan manusia adalah di otaknya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan buat Anda yang tadi saya ceritakan tentang, saya bilang, saya ingin punya BMW, setiap mobil BMW saya tunjukin lagi BMW kayak orang gila gitu. Ketika kekuatan otak itu kita gunakan semaksimal mungkin, maka kekuatan itulah yang akan membuat diri kita berpotensi, teman-teman. Jadi hari ini, sebenarnya Anda semua, kita semua, diciptakan Tuhan, kita punya potensi yang sama. Kita punya kelebihan yang sama. Kita punya otak yang sama. Tapi masalahnya otak kita beda-beda cara berpikirnya, teman-teman. Ada yang berpikir serius untuk ingin mendapatkannya. Ada yang berpikir negatif. Bukan menginginkan sesuatu supaya dia dapatkan, malah berpikir masalah, kendala, inilah, itulah. Jadi hari ini, kalau Anda sudah diajarkan oleh Pak Yudi bersyukur, lalu ikhlaskan, lalu ya jalan aja. Nggak perlu Anda memikirkan hal-hal yang lain yang menghambat perjalanan Anda. Nah, inilah banyak di antara kita yang selalu berpikir hal-hal yang selalu membuat dia terhambat, teman-teman. Anda coba hari ini. Anda di kaca, Anda ngomong, saya jelek, saya jelek, saya jelek, saya bencong, saya bencong, saya bencong, saya bencong. Tiap hari Anda katakan itu. Tiap hari Anda pikirkan tentang diri Anda yang jelek dan bencong dan apapun itu. Saya miskin lah, saya buruk lah, saya tidak berguna lah. Apa yang terjadi? Benar-benar diri Anda akan jelek, akan jadi bencong, akan terpuruk, akan jadi miskin, teman-teman. Nah, ini juga pelajaran yang saya dapatkan. Hari itu saya belajar bahwa saya mengatakan bahwa Ismet bisa, Ismet pasti bisa.
Walaupun semua di luar sana orang-orang mengatakan Ismet tidak mungkin, Ismet begini dan sebagainya. Nah, itulah kekuatan pikiran. Jadi hari ini, teman-teman, dengan acara training ini tadi, saya ingin meningkatkan potensi diri Anda. Kita mulai dari pikiran kita. Apakah Anda siap untuk merubah pikiran Anda? Tulis. Kalau Anda benar-benar siap. Karena kalau saya mengarahkan Anda untuk menjadi sukses, tapi Anda tidak siap dengan pola pikir, tidak siap dengan mindset Anda selalu mengatakan, saya kan orang susah, saya kan banyak masalah, saya kan begini, saya kan begini, saya kan begitu, saya kan begini. Anda mau kerja sebagus apapun bisnis Anda, mau produk Anda bagus, Anda tidak akan sukses. Nah, hari ini saya ingin membuka mata Anda. Kenapa di luar sana? Perusahaannya biasa, produknya biasa, dan malah banyak produk-produknya yang orang umum jual. Tapi kok dia bisa menghasilkan uang? Kok dia bisa jual? Kok dia bisa jalankan bisnisnya akhirnya jalan? Saya contohkan. Ya, mohon maaf. Bukan saya mau menjelekkan ya. Di luar sana, perusahaan seperti kita yang menjual kopi berapa banyak teman-teman tahu? Banyak teman-teman. Saya pikir kopi semuanya sama. Mau bilang kopi dari mana, mau kopi dari sini, mau kopi dari sini, semuanya sama. Tapi toh ada kopi yang dari perusahaan A bisa mendapatkan mobil Mercy, ada kopi yang dari B bisa mendapatkan juga penghasilan dan mobil juga, ada kok kopi yang dari sini bisa mendapatkan ini. Terus kenapa kita yang punya produk yang sangat bagus, yang tidak umum, kok kita kenapa nggak bisa? Bukan karena kita tidak bisa, bukan karena produk kita jelek, karena pikiran kita yang selalu mengatakan kita tidak bisa. Itu teman-teman. Banyak kita menghakimi diri kita yang selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa. Kita tidak sanggup. Kita tidak seberuntung orang-orang di sana. Teman, mulai hari ini, hapuskan pola pikir itu. Kalau masih ada pola pikir itu tertanam di dalam pikiran Anda sendirilah menjadi penyebab kenapa hidup Anda tidak berkelimpahan dan tidak menjadi orang bejo. Karena orang bejo selalu dimulai dari pikirannya dan selalu mencari cara, mencari alasan bagaimana untuk menjadi beruntung, bukan mencari alasan untuk tidak beruntung, Bapak Ibu. Oke. Baik teman-teman semuanya, itu pembuka dari saya. Malam hari ini saya mau menggali potensi diri Anda sesuai dengan training yang akan kita jalankan. Saya ingin menggali bahwa kita semuanya punya potensi. Kita semuanya punya satu kelebihan. Walaupun beda-beda. Jangan disangka orang diam itu tidak kelebihan. Orang pemalu jangan disangka juga tidak kelebihan. Orang pemalu di satu sisi ada kelebihannya. Dia malu. Istilah kata malu untuk mencuri, malu untuk mengambil hak orang dan sebagainya. Jadi malu itu adalah kelebihan. Nah, kadang-kadang kekurangan kita itu kita besar-besarkan menjadi satu kelemahan. Sehingga akhirnya kelemahan yang bisa menjadi kelebihan itu menjadi kelemahan total pada diri kita. Anda mau tahu, saya pribadi bukan orang yang percaya diri. Saya tidak berani tampil di depan umum, saya tidak bisa bicara di depan banyak orang. Saya orang yang pemalu dan tidak percaya diri, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh tanya istri saya, bagaimana saya waktu jalan bersama dia, waktu masa pacaran, ketika jalan ke mall, tangan saya berkeringat, Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang, saya tidak percaya diri, karena saya merasa diri saya adalah saya bukan siapa-siapa. Itu dulu pikiran-pikiran saya. Saya orang yang tidak beruntung dan lain sebagainya. Tapi hari ini kalau Anda melihat saya seperti ini, bukan berarti saya dulunya sudah seperti ini. Enggak, Bapak Ibu. Apakah Ismet itu pintar bicara? Enggak. Kalau Anda mau tanya saya, tanya teman-teman kuliah saya, tanya teman-teman sekolah saya, Ismet itu enggak ada apa-apanya.
Tapi kenapa hari ini? Makanya beberapa teman-teman mengatakan lu hebat, Matt. Gue salut, Matt, sama lu, Matt. Karena transformasi. Karena perubahan. Nah, hari ini Anda mau merubah kehidupan Anda harus merubah apa? Mindset, pola pikir. Oke, terlalu melebar, saya kembali pada potensi. Teman-teman, setiap orang punya potensi yang sama. Tidak terkecuali. Asalkan potensi diri itu bisa kita kembangkan, teman-teman. Nah, berapa cara untuk kita bisa mengeluarkan potensi diri kita yang paling luar biasa yang ada dalam diri kita untuk kita bisa mencapai sebuah kesuksesan, khususnya di dunia bisnis MLM ini. Teman-teman, pendidikan MLM, pendidikan bisnis ini tidak ada di sekolah kita, teman-teman. Saya tidak pernah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah. Tidak pernah ada materi tentang MLM, tidak ada pernah materi tentang potensi diri. Tapi hari ini saya dapatkan dari apa? Dari pengalaman pribadi, dari saya melakukannya sehingga akhirnya saya mengetahui bahwa oh ternyata Ismet itu sebenarnya dia dulu bisa. Kalau dia mengetahui potensinya diri, dia dari dulunya. Dan teman-teman hari ini juga sebenarnya juga bisa. Kalau teman-teman menyadari akan potensi masing-masing diri Anda. Potensi yang pertama adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, kita harus tahu dulu tujuan kita itu harus jelas, teman-teman. Jangan Anda cuma hanya mengikuti sesuatu, cuma hanya dasar ikut-ikutan. Anda ikut-ikutan dikurung di kurungan ayam. Ayam tuh biasa dikurung di kurungan ayam. Terus Anda ikut-ikutan dikurung di kurungan ayam. Apakah Anda jadi ayam di dalam kurungan? Enggak, teman-teman. Nah, artinya kita menjalankan sesuatu itu jangan sekedar ikut-ikutan, teman-teman. Tapi pastikan tujuan Anda jelas kenapa hari ini Anda berada dalam ruangan Zoom ini. Kenapa hari ini Anda mau belajar? Kenapa hari ini Anda di Exaura? Karena saya punya tujuan, Pak. Dan tujuan semua orang beda-beda, teman-teman. Yaitu tentukan tujuan itu dari awal ketika Anda memulai usaha ini. Dan ketika tujuan Anda sudah jelas seperti tadi Bu Dewi menginginkan mobil, mobilnya apa mereknya, bentuknya apa, rodanya berapa, ya. Mobil, Anda punya impian mobil, Pak, saya ingin mobil. Terus Anda tidak detail mobil. Bisa jadi saya kasih mobil-mobilan. Anda mau kan? Namanya juga mobil. Kan mobil-mobilan, sama. Nah, artinya jelas. Mobil-mobil seperti apa, bentuknya bagaimana, warnanya seperti apa, mereknya apa. Terus kapasitas angkut orangnya berapa, dan lain sebagainya. Kalau mobil saja, saya kasih mobil truk, mau nggak? Atau mobil bus? Tuhan kasih, nih, saya kasih nih Bu Dewi, mobil bus. Waduh, Tuhan, ini parkir di mana, Tuhan? Kegedean nih mobil bus. Ya, karena Anda tidak detail. Detail lah, seperti yang tadi saya ceritakan. Saya pingin mobil BMW, dan saya selalu mengatakan mobil BMW. Biar dikata gila, nggak apa-apa. Yang penting mobil BMW. Dan akhirnya itu yang saya dapatkan. Nah, hari ini, tentukan tujuan Anda sejelas mungkin. Mau rumahnya kayak apa, harganya berapa, luasnya berapa, mau uangnya berapa, ya kan? Mau bayar hutangnya berapa, mau beli, ya macam-macam. Jadi harus spesifik. Itu yang saya katakan tujuannya jelas. Sehingga dengan kita memiliki tujuan jelas tadi, maka ini akan membuat adrenalin kita, membuat potensi diri kita, akhirnya ini terbakar untuk terus mengejarnya, teman-teman. Jadi hari ini coba Anda selain tulis rasa bersyukur tadi, Anda tulis lagi hal-hal yang Anda inginkan secara spesifik dan detail. Bila perlu Anda
ambil gambar-gambar yang Anda inginkan tadi, Anda tempel-tempelin aja di rumah Anda, di dinding Anda, di kaca setiap Anda mau ngaca, ya lihat gambar ini lagi. Anda mau mandi, ya lihat gambar ini lagi. Anda lagi duduk di toilet, ya lihat gambar ini lagi. Sehingga disitulah benar-benar otak Anda benar-benar diganggu dengan apa yang Anda inginkan. Jangan diganggu dengan hal yang Anda tidak inginkan. Oke. Yang kedua adalah kenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Contoh Bapak Ibu, hari ini saya akui saya adalah orang yang pemalu. Tapi di balik rasa saya yang tidak percaya diri dan pemalu, bagaimana caranya supaya saya bisa tampil berani dan pede? Anda mau tahu? Saya selalu rapih, Bapak Ibu. Makanya hari ini Anda boleh lihat penampilan saya selalu rapi terus, bukan karena pingin tampil supaya dilihat orang bagus, tapi membuat diri saya pede. Dari dulu Bapak Ibu, dari zaman saya sekolah, saya selalu berpenampilan rapi. Bahkan teman-teman saya mengatakan saya tidak cocok menjadi anak teknik arsitek. Yang lain gondrong, pakai celana robek, pakai kaos. Saya pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel. Dia bilang, Matt, lu tuh cocoknya anak ekonomi, Matt. Bodoh amat. Karena mereka tidak tahu kenapa saya rapi. Karena supaya saya pede. Itu teman-teman. Jadi, dalam hal ini tadi saya katakan, kenali kekuatan Anda dan kelemahan Anda, dan rubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan, Bapak Ibu. Paham? Saya yakin teman-teman hari ini tidak punya kekurangan. Ya, kalaupun kekurangan itu, saya kembali lagi katakan, kekurangan itu adalah bagian daripada kelebihan Anda. Tidak semua orang punya. Ya, kekurangan saya adalah saya pemalu dan tidak percaya diri. Tapi kekurangan saya orang yang pemalu, saya tahu malu Bapak Ibu. Saya tidak berani mengambil hak orang, saya tidak berani mencolong, saya tidak berani melakukan hal ini. Sehingga rasa malu itu membuat saya menjadi sebuah kelebihan, sehingga saya dianggap orang yang jujur. Ini saya mau kasih tahu buat Anda. Jadi kenali kekuatan daripada diri Anda, baik kekurangan dan kelebihan. Jadikan kekurangan tadi menjadi kelebihan di dalam diri Anda. Ketiga, belajar untuk mengembangkan diri kita, Bapak Ibu. Artinya potensi itu datang akibat karena kita terus belajar, dan terus mengembangkan diri kita. Akhirnya kita menjadi orang yang menguasai, teman-teman. Saya pemalu, Pak, nggak berani bicara di depan orang banyak, saya tidak bisa presentasi, Pak. Lakukan terus. Belajar lagi, ulangi lagi terus, ulangi lagi terus. Jadi jangan hari ini, kalau memang Anda tidak bisa, terus berhenti. Kalau Anda berhenti, jangan berharap hidup Anda mau sukses. Terus lakukan berulang-ulang, karena seseorang menjadi seorang master atau ahli, dia mencapai ahli karena dia terus mengulang. Satu hal yang perlu saya katakan buat Anda. Saya bilang, belajar di bisnis ini gampang. Kan cuma presentasi, Pak. Kalau soal malu, ya ulang-ulang aja terus. Itu mulu kok yang diomongin. Benar nggak? Jadi kalau itu lagi, ya gampang lah, Pak. Kalau saya terus lakukan, lama-lama saya mahir. Kalau saya sudah mahir, saya jadi pede. Akhirnya saya jadi lebih yakin. Akhirnya orang yakin kepada saya apa yang saya berikan. Nah, oleh sebab itu, belajar terus untuk mengembangkan diri secara terus-menerus, dan jangan berhenti. Paham? Oke. Selanjutnya, buat rencana, buat agenda. Biasakan untuk kita memulai sesuatu dengan rencana, Bapak Ibu. Dan mulai hari ini, paksakan diri Anda, buat agenda untuk Anda merencanakan, Anda hari ini mau kemana, mau presentasi ke siapa orang yang Anda akan datangi, dan lain sebagainya. Di mana rencana ini akan memprogramkan Anda untuk terus selalu bertindak. Teman-teman, sukses itu adalah kumpulan tindakan-tindakan kecil, atau kesuksesan adalah
kumpulan daripada kegagalan-kegagalan kecil yang digabungkan semuanya akhirnya menjadi sebuah kesuksesan besar, Bapak Ibu. Jadi apakah orang sukses itu tidak pernah gagal? Apakah orang sukses itu lancar-lancar aja di awal? Tidak, Bapak Ibu. Semuanya dilakukan itu karena mereka gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi. Saya mau kasih tahu dengan Anda, kita harus belajar dengan seorang anak kecil, anak bayi yang belum bisa bicara dan belum bisa berpikir otaknya. Ketika seorang anak kecil dia belajar berjalan, dia pasti jatuh, dia pasti nangis, dia pasti sakit. Tapi karena Tuhan belum memberikan otaknya kemampuan untuk berpikir, maka dia tidak pernah berpikir untuk jatuh lagi. Yang ada dia berpikir, yuk bangkit lagi, yuk jalan lagi. Jatuh lagi nangis, yuk bangkit lagi, yuk jalan lagi. Jatuh lagi nangis, yuk bangun lagi, bangkit lagi, ayo jalan lagi. Sampai akhirnya dia bisa jalan. Kalau seandainya seorang anak kecil tersebut diberi kemampuan untuk berpikir pada saat itu, ketika jatuh itu nangis, maka dia akan trauma, Bapak Ibu. Dan ketika trauma, dia tidak mau melakukannya lagi. Saya meragukan apakah nanti dia gede dia bisa jalan. Nah, hari ini ketika kita otaknya sudah bisa dipakai untuk berpikir, yang tadi saya katakan, kegagalan itu dari otak kita. Karena dia pernah mengalami gagal, nanti saya gagal lagi, nanti saya gini lagi, nanti saya gitu lagi. Akhirnya keluarlah kata-kata yang namanya trauma. Ketika dia trauma, segala sesuatu yang ada di depannya dia sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Dan kalau itu sudah tidak mungkin, jangan Anda berharap Anda melakukan apapun itu, Anda bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Hilangkan kata trauma, hilangkan pikiran yang dimana membuat Anda gagal dan akhirnya Anda tidak akan mencoba lagi. Ya, itu rencana aksi tadi. Terus selanjutnya jangan takut gagal. Nah, jangan takut gagal seperti anak kecil tadi. Tidak pernah takut untuk gagal. Dan jadikanlah kegagalan itu adalah sebagai pembelajaran buat kita. Sebagai pengalaman yang berharga. Dan ketika kita gagal, harusnya teman-teman, kalau saya pribadi, saya gagal kenapa ya? Oh, mungkin presentasi saya kurang bagus. Oh, mungkin pada saat saya presentasi saya kurang pede. Mungkin saat saya presentasi penampilan saya nggak menarik dan lain sebagainya. Atau mungkin pada saat saya bicara kata-kata yang keluar dari mulut saya kurang banyak kata-kata yang mengandung sebuah edukasi dan sebagainya. Sehingga disinilah saya mulai menilai diri saya bahwa saya harus terus belajar lagi, dan terus mengulangi lagi, teman-teman. Dan akhirnya semua dari Anda, mau latar belakang apapun Anda, mau seorang petani, mau seorang tukang ojek, mau seorang ibu rumah tangga sekalipun, kalau Anda terus belajar terus, berlatih terus, dan melakukan terus, Anda akan menjadi orang yang mahir. Anda akan menjadi master di bisnis ini. Oke. Selanjutnya. Potensi membangun jaringan yang kuat. Teman-teman, berkaitan dengan membangun jaringan yang kuat, berarti Anda ketika membangun jaringan ini untuk kuat dan bertumbuh, jaringan itu akan bertumbuh tergantung dari siapa pemimpinnya, teman-teman. Kalau Anda pemimpin yang tidak punya integritas, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak percaya diri, dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membangun jaringan untuk di mana orang-orang yang Anda bangun tersebut, Anda dipercaya oleh mereka. Atau Anda sebagai pemimpin, Anda suka marah-marah, Anda suka nyakitin perasaan orang, dan lain sebagainya. Maka kenapa jaringan Anda tidak jalan? Ya karena yaitu tadi. Semuanya melihat adalah karena Anda. Oleh sebab itu, rubah diri Anda, belajarlah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dari diri Anda, mengambil hal-hal yang baik, rubah caranya, sehingga Anda akan punya kemampuan untuk membangun jaringan yang kuat dan efektif.
Sehingga mereka melihat ini bukan karena X auranya, bukan karena produknya, tapi karena Anda. Anda hari ini bisa di sini karena Anda lihat siapa? Mungkin Anda lihat Bu Dewi, Anda lihat Pak Yudi. Coba kalau Pak Yudi itu orang yang tidak dipercaya, Bu Dewi itu orang yang suka nipu dan sebagainya dan sebagainya. Pasti Anda tidak akan mau Anda mengikuti mereka. Nah, oleh sebab itu, mari bangun diri Anda untuk Anda bisa dapat mempengaruhi jaringan dan bangun jaringan yang kuat dan efektif sehingga dapat meningkatkan peluang untuk sukses di usaha ini. Oke, selanjutnya tetap termotivasi teman-teman. Kalau Anda ingin termotivasi, cari orang-orang yang terus selalu punya mental motivasi. Anda dekatin mereka yang selalu tindakannya menginspirasi dan memotivasi. Anda jangan mencari orang yang dismotivasi gitu. Anda pingin sukses, tapi nyari orang yang tidak memotivasi Anda. Ngapain teman-teman? Makanya saya banyak lihat di TikTok, mereka mengatakan salah satu pengaruh dampak membuat kita itu sukses adalah ketika kita memilih circle atau lingkungan. Ketika kita memilih lingkungan salah, maka kita pun juga akan mengarah kepada langkah yang salah, teman-teman. Jadi carilah circle-circle yang selalu membuat diri Anda positif, bersemangat, termotivasi, sehingga Anda akhirnya terus termotivasi. Kalau Anda terus termotivasi, Anda jadi akhirnya termotivasi, maka energi Anda dilihat domain Anda. Wah, Bu Dewi keren nih. Saya mau ikut Bu Dewi karena apa? Bu Dewi terus semangat, punya semangat yang luar biasa sehingga mereka menjadi termotivasi, teman-teman. Optimis. Ketika kita positif, maka akan timbul yang namanya rasa optimis. Ketika kita optimis, maka timbul yang namanya keyakinan diri. Sehingga keyakinan diri akan mempengaruhi kepercayaan diri, Bapak Ibu. Sehingga ketika apa yang kita capai, walaupun itu belum dapat, tapi kita yakin, sehingga orang melihat Bu Dewi itu hebat ya. Saya melihat dia walaupun dia belum dapat, tapi terus dia melakukan, terus dia melangkah, terus dia lakukan lagi. Akhirnya dia dapat. Nah jadi teman-teman, orang sukses itu bukan karena dia hebat, tapi dia terus menjaga motivasi dirinya dan mendekati orang-orang yang terus memberikan motivasi kepada dia sehingga dia termotivasi. Dan dia menjaga motivasinya dia dari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak membuat dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia abaikan. Tapi dia deketin orang-orang yang selalu memberikan, ayo Bu Dewi bisa. Ayo Bu Diana bisa. Ayo Pak Subirin pasti bisa. Percayalah. Kalau apa yang Anda sudah ngomong seperti itu, harusnya itu orang lain. Harusnya diri Anda yang harus ngomong, ayo saya Pak Subirin, saya bisa. Ayo saya Bu Dewi, saya harus bisa. Seperti yang tadi saya katakan. Ismet, kamu pasti bisa. Ismet, kamu pasti dapat. Nah, teman-teman, inilah potensi-potensi yang harusnya kita gali dalam diri kita. Yang selama ini mungkin kebanyakan orang tidak menyadarinya. Dia pikir hal-hal yang dia lakukan tadi, sudah cukup akan bisa membuat dia sukses. Enggak, teman-teman. Kalau tadi saya katakan, ini baru garis besarnya saja, tapi Anda harus terus mendalami lagi siapa diri Anda, kemampuan Anda di mana, keinginan Anda seperti apa, dan Anda punya mental yang kuat, tidak pernah takut gagal dan sebagainya. Saya yakin potensi diri ini akan terus meningkat pada diri Anda dan akhirnya Anda mencapai sukses. Teman-teman, salah satu yang saya ingin berbagi kepada Anda, saya orang yang paling rajin suka buka TikTok, teman-teman. Tapi TikTok yang saya buka, saya selalu mencari TikTok yang judulnya atau yang kaitannya dengan motivasi. Hal-hal yang positif. Sehingga banyak kata-kata positif masuk dalam pikiran saya. Banyak kata-kata positif itu atau motivasi itu menyentuh diri saya. Sehingga saya terus bersemangat, teman-teman. Sehingga dengan kata-kata positif tadi,
akhirnya membuat saya selalu menulis kata-kata di Facebook ataupun IG ataupun apapun itu berkaitan dengan hal yang positif. Coba, pernahkah Anda melihat IG saya? Pernahkah Anda melihat Facebook saya, status saya, hal-hal yang negatif? Tidak pernah, Bapak Ibu. Saya tidak pernah tulis yang negatif. Saya selalu positif. Kenapa? Karena saya melihatnya hal-hal yang positif. Nah, jadi teman-teman semuanya, potensi itu kita semuanya punya, teman-teman. Tapi mungkin hari ini, kalau Anda yang belum sadar, Anda masih melakukan hal-hal yang tadi, yang membuat Anda akhirnya tidak bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Oke, berkaitan dengan pola pikir. Saya mau menceritakan, kalau tadi Pak Yudi menceritakan. Saya mau bercerita lagi mengenai lalat dan lebah, teman-teman. Lalat dan lebah diciptakan oleh Tuhan. Dia memiliki mata yang sangat tajam. Tapi mata lebah selalu fokusnya, pencariannya hanya pada bunga. Karena di otaknya dia cuma hanya mau menyedot daripada sari bunga. Tapi di mata lalat, lalat otaknya kotor. Selalu di matanya, selalu terfokus dengan hal-hal yang kotor. Sehingga yang dicarinya adalah kotoran, teman-teman. Sehingga walaupun dia melihat hal yang bagus, dia abaikan hal yang bagus, dia melihatnya yang kotor-kotor. Seperti sampah, kotoran, tai sapi lah, tai kucing lah, dan lain sebagainya lah. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya lebah, karena pikirannya dia positif, pikirnya hal-hal yang manis-manis, selalu di matanya dia selalu melihatnya adalah bunga, sesuatu yang bisa dia serap, sari madunya, sehingga dia akhirnya menghasilkan menghasilkan yang namanya madu, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kita mau jadi mana, teman-teman? Mau jadi lalatkah? Mau jadi lebah? Yang selalu, kalau lebah selalu mencari sesuatu yang manis-manis, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang manis dan berguna. Tapi kalau lalat mencari yang kotor-kotor, yang selalu mendapatkan hasil yang kotor dan menghasilkan juga sesuatu yang kotor. Ya, makanya kalau yang namanya lalat, Anda punya makanan ada lalat, waduh, Anda usir tuh lalat, bila perlu Anda matiin. Tapi lebah khusus, yang penting Anda jangan tersengat saja, karena hasil daripada lebah itu sangat bermanfaat buat kita. Nah, semuanya tergantung Anda. Jadi mau jadi lebahkah atau mau jadi lalat? Itu pilihan buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya. Untuk mencapai sukses juga di bisnis ini, kita juga harus memiliki yang namanya pola pikir, teman-teman. Pola pikir ini sangat-sangat mempengaruhi daripada dampak apa yang Anda lakukan. Pola pikir yang positif akan mengembangkan pola pikir yang positif juga dan optimis, ya. Oke. Jadi, apa sikap dan pola pikir yang dapat membantu kita meraih kesuksesan? Yang pertama adalah pola pikir yang positif. Selalu positif, teman-teman. Kita dari 100% kita positif, 80% yang negatif 20% aja. Jangan banyak-banyak. Jangan semuanya positif. Bahaya juga menjadi orang sensitif. Orang yang positif tapi tidak sensitif bahaya. Tapi orang yang sensitif tapi tidak positif lebih berbahaya. Jadi jadilah orang yang positif yang ada sedikit sensitifnya. Oke? Yang kedua adalah sikap yang terus proaktif. Jadi jangan selalu menunggu karena dari upline, karena dari downline, karena harus dari manajemen. Anda proaktif untuk bagaimana mengembangkan bisnis Anda atau masa depan Anda sehingga apa yang Anda inginkan tadi bisa tercapai. Jadi proaktif. Anda proaktif membuat satu strategi, membuat satu agenda, membuat sesuatu kegiatan dan lain sebagainya. Seperti hari ini training Aksa ini adalah ini salah satu sikap proaktif dari Ibu Dewi dan dari Pak Yudiono untuk bagaimana meningkatkan jaringan bisnisnya untuk meningkat. Jadi wajar nanti suatu saat
Bu Dewi dan Pak Yudhoyono bisa menghasilkan uang, menghasilkan hasil yang luar biasa karena mereka proaktif untuk terus mencari cara bagaimana untuk meningkatkan bisnisnya mereka. Jadi satu cara adalah selalu bersikap proaktif, tapi bukan marah-marah pada upline. Itu bukan proaktif, ya. Apalagi pada manajemen. Waduh, janganlah ya marah sama saya ya. Saya bukan yang punya. Kalau mau marah, marah sama gurukan aja lah. Ya, kalau Anda marah sama saya ya itu salah. Percuma, tidak ada solusinya. Oke. Yang ketiga adalah kemampuan untuk terus mau belajar. Belajar, dan belajar. Kemampuan untuk terus mau membaca, menggali potensi diri Anda, teman-teman. Saya memang bukan orang yang suka kutu buku, belajar, dan sebagainya. Tapi ketika saya mau maju, ternyata ada kata-kata gini. Buat saya, akhirnya saya jadi menyukai membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Dengan Anda membaca buku, maka Anda wawasannya akan berkembang. Dan kemampuan orang dan nilai diri seseorang akan bernilai tergantung kemampuan otaknya. Jadi, Anda bisa melihat orang yang pintar dan orang yang bodoh. Itu dari mana? Dari cara dia berbicara, teman-teman. Kalau orang yang tidak banyak belajar, tidak banyak membaca, ketika dia disuruh ngomong 1 jam, belum 1 jam, 15 menit, sudah kehabisan bahan untuk dia berbicara. Tapi orang yang sering belajar, yang sering membaca, banyak kosakata dan sebagainya, Anda suruh dia bicara umpamanya 20 menit atau setengah jam, dia bisa buat 2 jam, 3 jam. Karena di otaknya banyak sekali ilmunya. Nggak habis-habis. Jadi, perbanyak Anda untuk belajar, dan belajar. Ya, cari tahu, minta sama Pak Yudhoyono. Buku apa sih yang saya harus baca? Oke. Saya punya buku. Kelihatan nggak ya? Oke. Freedom is not free. Saya baca buku ini dan berulang-ulang, ini bukunya sampai lecek-lecek. Tapi saya terus baca dan sebagainya. Anda harus memiliki buku ini kalau Anda ingin sukses di bisnis multilevel. Pastikan. Saya ingin tolong Anda baca dan Anda tanyakan sama Bu Dewi belinya di mana, tanyakan sama Pak Yudi untuk belinya di mana. Dan kalau mau sukses, kuncinya ada di sini. Oke? Freedom is not free. Anda baca bagaimana Anda menjadi orang yang berpotensi, Anda menjadi seorang pemimpin, Anda menjadi seorang leader, bagaimana Anda bisa memimpin jaringan Anda dan sebagainya. Oke? Belajar terus, gali ilmunya. Oke. Yang selanjutnya adalah pola pikir tentang sikap yang fleksibel. Artinya ini bisnis manusia, kita harus fleksibel, jangan terlalu idealis banget. Pebisnis kalau idealis mati. Pebisnis itu dia banyak bertemu dengan banyak manusia, dia harus fleksibel. Jadi kalau seandainya ada sifatnya kayak begini, kita harus mengikuti. Ada sifatnya kayak gini, kita harus mengikuti. Jangan kita minta diikuti. Jadi Anda harus ngikutin saya. Kalau saya ngikutin Anda, wah saya nggak mau. Salah. Anda harus fleksibel. Ya. Dan disinilah kemampuan seorang pemimpin atau seorang leader adalah apabila dia fleksibel, maka dia bisa memahami daripada jaringan-jaringannya. Oke. Dia dapat beradaptasi dengan sebuah perubahan dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dia untuk menjalankan bisnis ini. Oke. Kemampuan untuk membangun jaringan, Bapak Ibu. Bagaimana kemampuan untuk membangun jaringan? Ya, Anda harus banyak belajar bagaimana cara membuat jaringan tersebut. Anda letakkan orang-orang ini seperti apa di bawah jaringan, atau mungkin membuat jaringan Anda, jaringan kiri Anda atau kanan Anda jalan, Anda harus mendrive mereka, menduplikasi apa kepada mereka, terus berbagi ilmu apa yang Anda harus bagikan kepada mereka, sehingga akhirnya kemampuan untuk membangun jaringan itu akan berjalan, teman-teman. Ya. Ini yang penting. Selanjutnya adalah sikap yang konsisten. Ternyata, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, ketika saya menginginkan mobil BMW, saya konsisten terus.
Setiap ada mobil BMW, itu mobil saya. Itu mobil impian saya. Konsisten, teman-teman. Ternyata dulu sebelum saya membaca buku ini, sebelum saya masuk di MLM, ternyata saya sudah melakukan dulu soal masalah konsisten. Jadi saya konsisten, tidak pernah berubah. Dari BMW terus pindah ke Honda lah, pindah ke Toyota, balik lagi ke BMW. Konsisten, teman-teman. Kalau maunya itu, ya itu, terus konsisten. Fokus pada apa yang Anda inginkan. Dan tidak pernah menyerah. Walaupun orang-orang di luaran sana meremehkan Anda, menganggap Anda gila, menganggap Anda begini, begitu, dan sebagainya. Saya pikir, biarkan saja. Anda akan memberikan jawaban kepada mereka ketika Anda sudah mulai membuktikan sesuatu pada mereka. Maka mereka akan terdiam, teman-teman. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pola pikir adalah kemampuan untuk mengelola waktu. Mengelola waktu di sini adalah Anda disiplin, teman-teman. Banyak saya melihat orang ingin sukses tapi tidak disiplin. Hari ini presentasi, besok enggak. Besok enggak lagi. Panas nih. Hujan nih, besok aja lah. Nggak bisa. Saya katakan tadi, kalau Anda punya impiannya jelas dan kuat, mau hujan, mau badai, mau apapun, Anda tidak akan punya alasan untuk menunda sesuatu. Dan Anda benar-benar memanfaatkan waktu Anda itu semaksimal mungkin. Saya contohkan kepada Anda. Anda seorang ibu rumah tangga atau Anda orang tua. Ya. Ketika Anda punya anak sakit dan divonis dokter untuk 2 hari lagi anak ini harus melakukan operasi dengan biaya sekian. Anda tidak punya uang. Apa yang Anda lakukan? Anda akan keluarkan semua apa yang Anda punya, dalam arti kata Anda tidak punya uang. Anda bisa mungkin minjem kek, Anda muka badak kek, nggak malu lagi untuk berbicara dan sebagainya. Anda lari minta tolong ke siapapun. Anda akan lakukan itu tanpa berhenti. Dan Anda tidak pernah mau melewatkan waktu itu sampai dengan 2 hari ini. Karena kalau Anda lewat 2 hari ini, maka anak Anda tidak akan tertolong. Nah, jadi seberapa Anda membuat apa yang Anda inginkan itu menjadi satu hal yang penting, sehingga dengan hal yang penting tadi, dengan ada rentan waktunya, maka Anda benar-benar disiplin untuk melakukannya dan mengejarnya. Anda tahu, saya melakukan dulu waktu saya di One More itu, kenapa saya bisa dalam 1 bulan, 1 minggu bisa punya penghasilan 50 juta. Padahal waktu itu saya bilang sama Mr. Gurkan, yaitu bisa nggak Mr. Gurkan 3 bulan 50 juta? Kenapa dia tanya? Saya menginginkan 50 juta untuk buat uang masuk sekolah kuliah anak saya. Saya harus sesegera mungkin. Kalau enggak, anak saya tidak kuliah. Itu adalah sesuatu yang membuat saya harus, teman-teman. Tidak ada cara lain. Sehingga saya melakukan setiap saat, setiap jam, setiap hari. Ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sampai 3 bulan, teman-teman. Dalam 1 bulan, 1 minggu saya bisa menghasilkan 50 juta. Ternyata kalau kita punya keinginan sesuatu, itu mengandung sebuah kekuatan dan kita melakukan secara disiplin. Saking kita fokus menginginkan, waktu yang kita buat katakanlah tadi 3 bulan, Anda bisa mendapatkan 1 bulan, teman-teman. Dan hari ini saya mau kasih tahu buat Anda, saya sudah mencobanya terhadap akun istri saya. Ini bukan saya mau ini Anda ya. Kalau saya dulu di One More 1 bulan 1 minggu ada 50 juta. Istri saya 1 bulan 2 minggu 100 juta, bro. Bukan 50 juta. Bukan setengahnya, 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Ternyata di Xora ini karena pengalih dolarnya yang besar, teman-teman. Artinya kalau istri saya itu bisa, dia bukan orang, saya ngajarinnya kamu harus begini, kamu begini, kamu begitu, kamu telepon sana, blablabla. Dia bukan seorang leader, dia bisa. Teman-teman harusnya lebih bisa. Dan harusnya teman-teman semuanya di sini bisa untuk kalau cuma hanya 50 juta 1 bulan, itu kecil, teman-teman. Asalkan Anda mau terus
melakukan yang namanya agenda presentasi, Anda harus melakukan dengan impian Anda yang kuat, Anda harus penuh dengan motivasi dan semangat yang kuat, Anda yakin dan percaya diri dan sebagainya. Insya Allah teman-teman, 50 juta itu kecil teman-teman di X-Aura. Kenapa? Kita punya produk yang luar biasa, kita punya marketing plan yang luar biasa, kita punya pengalih bonus yang luar biasa. Oke, yang terakhir adalah kemampuan sikap kita untuk selalu jujur, transparan, tidak tidak mencurangi downline dan lain sebagainya. Ini salah satu daripada kepercayaan yang bisa kita jaga, teman-teman. Ingat ya, sekali Anda membuat cacat, diri Anda akan selamanya cacat, teman-teman. Kita yang sering berbuat baik saja, ketika kita cacat dikit saja, orang langsung melihatnya hanya cacat kita, apalagi Anda yang terus-terusan membuat cacat. Jadi saya mau kasih tahu buat Anda, kalau Anda benar-benar di sini pingin sukses, belajarlah jujur, transparan, dengan sikap-sikap yang baik. Jangan pernah mencurangi orang. Karena ketika Anda mau melakukan hal tersebut, maka kepercayaan itu akan luntur dalam diri Anda. Teman-teman semuanya, saya percaya apa yang saya sampaikan ini, saya pikir Anda, teman-teman bisa memahami, ini cuma hanya Anda sudah tahu semuanya, ini cuma hanya saya mengulas kembali untuk menegaskan kembali lagi bahwa untuk mencapai sukses itu tidak susah, cuma hanya kita mau sedikit membenahi diri, memperbaiki diri, dan melakukan hal-hal yang baik, maka sesuatu yang baik itu akan menghampiri kita, teman-teman. Insya Allah, kalau Anda yang tadinya merasa tidak terbiasa, Anda terus belajar, terus melakukan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya kebiasaan ini akan menjadi sebuah karakter buat diri Anda. Kalau sudah menjadi karakter, Anda tidak presentasi, rasanya ada yang kurang, Anda kayaknya tidak melakukan follow up, kayaknya ada yang kurang, Anda kayaknya tidak pernah berbagi tentang informasi, ada yang kurang, akhirnya tertancap dalam diri Anda menjadi karakter, dan karakter ini akan menjadi hasil, teman-teman. Oke, terakhir saya mau baca di buku ini. Buku tentang 5 karakter yang perlu harus Anda miliki di dalam menjalankan bisnis ini. Kalau Anda mau sukses. Karakter yang pertama adalah selalu mengutamakan orang lain. Artinya selalu prioritaskan donan-donan Anda. Artinya begini ya. Pak, saya ingin punya penghasilan 100 juta gimana ya? Itu kan Anda berpikir tentang Anda. Kalau saya berpikir bagaimana saya punya penghasilan 100 juta? Ya saya harus buat donan-donan saya punya penghasilan sekian. Marketing plan ada yang namanya bonus matching. Saya kan bisa punya penghasilan sekian. Atau saya buat A, B, C, D. Donan-donan saya punya pairingnya sekian. Bahkan mereka punya penghasilan besar. Sudah pasti saya akan punya pairing juga besar dan punya penghasilan besar. Jadi, yang pertama adalah mengutamakan orang lain atau donan-donan Anda. Karakter yang kedua adalah selalu mengharapkan yang terbaik. Jadi, ya kita selalu berpikir, saya akan lakukan ini, semoga ini menjadi yang terbaik buat donan-donan saya, buat diri saya, buat bisnis saya, dan sebagainya. Jadi selalu berpikir untuk yang terbaik kita hasilkan. Oke. Yang ketiga adalah terus berani bertindak. Terus bertindak, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk bertindak. Dan berani. Yang penting lakukan aja dulu. Lakukan aja terus. Lakukan aja terus. Gagal, lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi. Itu karakter, teman-teman. Selanjutnya adalah hasrat untuk belajar. Dan merasa diri bahwa kita ini gelas kosong. Terus kita isi terus. Ketika sudah terisi, kita tuangkan di tempat yang lain. Jadikan ini sebagai ilmu kita simpan, kita cari ilmu yang lain lagi. Jadi selalu merasa kosong, bukan selalu merasa terisi. Kalau orang yang selalu merasa terisi, maka dia menganggap dirinya pintar, maka dia tidak akan pernah untuk bertambah ilmunya. Oke, yang keempat, yang kelima adalah
punya tanggung jawab yang besar. Teman-teman, Anda adalah pemimpin, Anda adalah seorang leader. Ketika Anda sudah punya downline, berarti Anda punya tanggung jawab. Kalau Anda punya tanggung jawab, insya Allah Anda bertanggung jawab dengan downline Anda, maka Anda bertanggung jawab juga dengan masa depan Anda dan kehidupan Anda. Saya pikir, jadilah leader yang menjadi panutan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan semoga saya harapkan apa yang saya berikan kepada teman-teman semuanya ini menjadi sebuah ilmu dan pembelajaran, dan insya Allah saya doakan teman-teman semuanya menjadi sukses, soge, berkelimpahan, dan menjadi orang-orang bejo. Sampai ketemu di training di tanggal 13 dan 14 di Tawamang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren ilmu daging pada malam hari ini. Dan silakan Bapak Ibu berikan ketikan angka 1 triliun untuk kedua trainer Sampai kita kering, malam saya nggak hari minum-minum ini Bu Dewi. Makasih Pak Ismet. Terima kasih. Silakan berikan Sama-sama. ketikan angka 1 triliun untuk Pak Yudhoyono Selamat dan juga Pak Ismet Iskandar Idrus. Iya, oke. Ya, saya juga banyak nyatet ini tadi ya, rekan-rekan semuanya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita akhiri, ya nanti sesi terakhir adalah kita nanti akan berfoto bersama ya, dengan dibuka kameranya. Nah, sambil teman-teman mempersiapkan diri untuk bisa nanti on cam ya di sesi terakhir sendiri. Nah, ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nanti akan setelah ini nanti grup akan kami buka ya. Besok pagi akan kami buka. Untuk malam ini kami berikan beberapa pengumuman lagi, dan mohon mulai hari ini teman-teman lebih untuk sementara ini ya 1 minggu ke depan itu rekan-rekan silakan untuk memprioritaskan grup WA AXA ya, karena nanti informasi-informasi akan kami sampaikan lewat grup tersebut, dan bisa jadi nanti informasi tersebut juga nanti akan ketumpuk oleh postingan-postingan dari setor tugas dari rekan-rekan semuanya seperti itu. Jadi silakan diprioritaskan ya untuk 1 minggu ini agar tidak ada informasi yang terlewat terbaca ya seperti itu. Kemudian juga nanti mulai besok pagi ini tadi tugas pertama sudah kami lakukan ya untuk membuat rangkuman, dan untuk mulai besok pagi nanti silakan rekan-rekan bisa mengikuti acara yang online ya. Kalau biasanya jam 8 itu ada acara morning call di grup ya, di grup. Nah, silakan rekan-rekan nanti bisa mengikuti morning call tersebut ya, dan kemudian jam 9 itu ada acara Zoom ya, ada acara Zoom pagi. Nah, nanti juga rekan-rekan silakan masuk ya, dan dari panitia juga nanti akan mencatat dari siapa nanti peserta teraktif ya selama training ini berlangsung, baik mulai pra-training sampai nanti training di puncaknya tanggal 12-13. Nanti tentunya juga akan ada hadiah yang diberikan ya untuk para pemenang. Kemudian Zoom yang malam juga intinya adalah setiap kegiatan pertemuan online dan juga offline ya, seperti itu. Kemudian nanti nah ini ada kabar bahagia rekan-rekan ya, nanti juga untuk pada saat nanti di Tawangmangu ya, di tanggal 12-13 ada salah satu sesi di mana nanti bagi yang berperingkat chat above itu nanti akan ada sesi khusus untuk bisa sharing atau berdiskusi atau berbincang-bincang langsung dengan Pak Ismet Iskandar Idrus ya. Jadi saat ini yang masih belum peringkat Z, segera kejar, masih ada waktu 1 minggu ini untuk bisa mengejar, sehingga nanti pada saat di Tawangmangu itu nanti Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan waktu khusus ya dengan beliau ya, ilmunya pasti keren-keren nanti ya. Oke. Nah, kemudian juga nanti akan ada acara rekognisi kecil-kecilan ya ketika nanti di Tawangmangu. Jadi nanti untuk teman-teman yang meraih peringkat-peringkat baru, nanti insya Allah juga akan disiapkan PIN-nya juga ya dan sertifikat, sehingga nanti akan bisa kita adakan rekognisi kecil-kecilan nanti di Tawangmangu ya, insya Allah seperti itu. Kemudian di sini, nah mulai besok pagi itu juga nanti silakan rekan-rekan yang membuat jurnal syukur ya,
seperti yang diajarkan oleh Pak Yudhoyono Slamet, dan ilmunya beliau ada di grup klub 100 juta. Bagi yang belum masuk ke grup klub 100 juta, silakan menghubungi upline aktifnya ya, nanti untuk bisa dimasukkan ke grup tersebut. Seperti itu ya, karena ilmu-ilmunya ada di situ dan nanti pengaplikasiannya ada di selama training berlangsung ya, mulai besok trainingnya. Itu. Kemudian mungkin itu. Nah, untuk masalah yang hal-hal teknis lainnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut nanti di grup ya, kita sampaikan di grup. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan rekan-rekan, silakan. Saya berikan kesempatan kepada satu penanya atau dua penanya sebelum kita akhiri ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya Bu. Oh ya, silakan. Untuk panitia kan sebenarnya nggak wajib ya, tapi saya tetap mau ikut Bu buat rangkuman atau boleh ya Bu ya? Boleh. Tetapi panitia tidak masuk di dalam penilaian. Nggak diundi nggak apa-apa, Iya. Oke, ya. Untuk saya belajar Bu, gitu. Ya, siap. Saya juga nanti. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Sobirin ya. Nanti yang lainnya juga bisa lebih semangat lagi seperti Pak Sobirin ya. Oke, rekan-rekan semuanya, mari sebelum kita tutup, kita bersama-sama buka kameranya ya. Saya mau cek dulu apakah semua sudah terbuka kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, Mas Tafan sudah siap? Oke, ya. Sudah ya, saya hitung mundur. Boleh mungkin seperti ini. Nah, jarinya seperti ini sebagai simbolnya X Aura ya, kayak Mbak Juria tuh. Ya, oke. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sudah? Lagi. Sudah, Mas Rahman? Sudah ya? Oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yudhoyono Slamet dan juga Bapak Ismet Iskandar Idrus atas ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Di Tawangmangu. Terima kasih rekan-rekan. Ya, sampai ketemu Pak Ismet di Tawangmangu nanti. Dan terima kasih juga Pak Ismet. Sampai ketemu. Wah, ya, sudah nggak sabar nih. Ya. Sudah nggak sabar. Siapkan fisiknya ya. Disiapkan stamina. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Ismet, Bu Dewi, Pak Yudi. Sama-sama semuanya, sukses selalu ya. Sehat, berlimpahan. Amin. Amin. Ya. Kalau